Pak Dewan, kemarin kan sidak di insinerator di Sukmajaya. Ya. Itu karena ada aduan warga. Ya. Itu hasilnya apa Pak Dewan? Jadi memang sidak kita dan kunjung lapangan itu bermula dari banyak aduan ya mengenai insinerator di Sukmajaya itu karena kebisingan, kemudian adanya asap yang mengganggu pernapasan warga gitu. Itu makanya kita aktif mengunjungi TPS di Sukmajaya tersebut. Hasilnya dari sidak itu apa? Nah, dari sidak itu antara lain kita ingin berikan rekomendasi, mohon perhatian buat pengelolaan sampah di situ mengenai baunya, kemudian kebisingan, jam pengolahnya mohon ingat sesuai dengan waktu jam istirahat warga gitu. Dan ternyata memang saya perhatikan di sana tidak bising langsung, kemudian bau juga saya tidak bau sama sekali, bahkan langsung masuk kepada insinerator sampah-sampah itu dari residu rumah tangga gitu. Saya kira begitu. Kalau kemarin sidak hasil ini berapa sih kemampuan untuk Oh iya, kapasitas ya. kapasitas untuk itu ternyata memang direncanakan bisa satu insinerator itu bisa 10 ton. 10 ton? Nah, kalau dua berarti kan 20 ton. Tapi memang masih proses awal, jadi belum bisa sepenuhnya. Harapannya memang bisa membakar sampai 10 ton. Dan itu juga bagian solusi menangani overloadnya TPA Cipayung yang sudah hampir 100 ton sekian gitu ya. Dan kemarin juga di Nambo baru tertanggulangi 10 ton sampah yang bisa dibuang di sana. Padahal targetnya 50 ton gitu. Jadi ini sebuah upaya juga yang terus dilakukan dan rencana akan kita bangun lagi tempat pengolahan sampah di Cipayung sedang diusahakan. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan sampah lagi di Depok. Pak Dewan, itu kan hasil residu 10 ton. Ya. 10 ton. Itu dari sampah berapa ton sih sampai menghasilkan residu 10 ton itu? Jadi memang itu kan sampah-sampah yang sudah dipilah ya. Jadi bukan kalau model plastik, model botol-botol sudah di luar itu yang sudah dari sampah rumah tangga yang diurai langsung dimasukkan di insinerator. Jadi sudah dikurang itu. Ya. Saya kira begitu. Itu udah terjadi pemilahan sampah Sudah. Sudah dia yang masuk di insinerator tuh bukan sampah-sampah yang masih bisa diolah kembali, tapi sudah residu ya, kayak sampah rumah tangga, sampah-sampah bekas makanan gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemarin saya tanya kenapa sempat ada asapnya tinggi, waktu itu sempat katanya membakar ban gitu kan, itu mempengaruhi juga gitu kan. Makanya kita minta yang kedua tadi di samping waktu pengolahan sampahnya di insinerator itu dibatasi, jangan mengganggu jam istirahat warga, kemudian juga mohon dicek kesehatan warga sekitar karena kan katanya sesak nafas gitu kan. Nah, itu mohon kita ingin nunggu hasilnya bagaimana hasil pemeriksaan mengenai ISPA di wilayah sekitar, dan itu katanya sudah kerjasama dengan pihak dinas kesehatan gitu. Oh, nanti ada pemeriksaan. Akan ada dan ya saya dari komisi tentu menunggu hasil berikutnya bagaimana atas upaya-upaya yang dilakukan di lapangan gitu oleh DLHK ya kemarin ketemu Pak Abra itu kira-kira. Nanti kedepannya ada melakukan RDP nggak sih dengan warga sendiri, dengan dinas DLHK, dengan dinas kesehatan? Oh iya, ya rencana begitu, kita ingin lanjutkan karena kemarin juga banyak di samping ada aduan mengenai persampahan, ini juga ada masalah situ bahar, juga ada pengaduan dari warga dan kebetulan memang dapil saya di Cilodong, itu akan kita undang. Dan memang kemarin kita baru nyusun rencana kerja komisi selama 1 tahun, soalnya kan kita agendakan kita undang RDP secara langsung pihak-pihak terkait biar lebih menerima ya dan tahu betul masalah di lapangan gitu. Ada ini pada buat masyarakat buat masyarakat Sukmajaya yang terdampak mungkin. Ya saya kira saya mewakili DPRD Depok bidang Komisi C bidang infrastruktur dan pembangunan. Tentu mohon maaf mungkin ada kekurang nyamanan, kekurang enakan di lapangan. Insya Allah kami akan koordinasi terus dengan pihak mitra kerja kami DLHK setempat. Mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik buat warga atau bentuk-bentuk kompensasi lain yang bisa dilakukan untuk warga sekitar. Ya, Pak Dewan, makasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.